المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kali ini saya akan bicara tentang sejarah atau historisitas penyaliban Yesus dan apa makna teologisnya bagi orang percaya. Nah, ini sesuatu yang penting sebab di luar sana ada banyak orang meragukan historisitas penyaliban Yesus. Mereka katakan Yesus tidak disalib berdasarkan keyakinan kepercayaan mereka, Yesus tidak disalibkan, tetapi ada orang lain yang menggantikan Yesus disalibkan. Nah, bagaimana fakta yang sebenarnya? Nah, kalau kita lihat sejak awal berdirinya gereja pada hari Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga dan ia mencurahkan Roh Kudus sesuai dengan yang dijanjikan, para rasul memberitakan tentang Mesias yang menderita, Mesias yang disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini adalah pusat pemberitaan rasuli. Kalau kita bandingkan dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, hai saudara-saudara, aku tahu, inilah khotbah Petrus, bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Nah, tema ini, Mesias yang menderita, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, itu sebuah pesan yang terus diulang oleh para rasul yang mereka terima dari Yesus sendiri dalam Injil Lukas pasal 24, di mana setelah kebangkitannya dari kematian, Yesus kembali menegaskan apa tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46, di sana Yesus katakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, para rasul menerima berita ini dari Yesus. Kemudian mereka menyampaikan dengan berani, tegas, tanpa kompromi, Yesus memang disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa mereka begitu berani? Kenapa mereka begitu tanpa kompromi? Karena mereka adalah saksi mata. Nah, kalau kita lihat kembali dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-32, di sana dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Rasul katakan tentang hal itu, tentang peristiwa kematian kebangkitan Yesus, kami semua adalah saksi. Nah, kalau bicara saksi mata, itu bicara tentang sebuah peristiwa historis, sebuah peristiwa faktual, sebuah peristiwa yang berdasarkan fakta, bukan sesuatu yang rekaan, bukan sesuatu yang dikarang-karang, bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, tetapi semua yang berdasarkan fakta. Nah, karena itu Injil dalam iman Kristen bukan hanya diyakini sebagai sebuah buku iman yang mengajar, yang memberitakan tentang Yesus, dan mereka harus percaya kepada Yesus supaya mereka mendapatkan keselamatan. Tetapi kitab Injil juga adalah buku sejarah, dokumen sejarah. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kenapa sungguh benar? Kalau kita bicara dari kacamata historis, bukan dari kacamata wahyu Tuhan, ini adalah wahyu Allah, tetapi dari kacamata sejarah. Karena apa yang dituliskan oleh Lukas itu merupakan kesaksian dari para saksi mata. Karena itu kitab-kitab Injil ini sesuai dengan metode penelitian sejarah modern bahkan. Kenapa? Karena metode penelitian sejarah modern itu mengharuskan adanya pengumpulan sumber-sumber. Pengumpulan sumber ini bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Ini yang dilakukan Lukas. Aku meneliti, aku menyusun
Apa yang disampaikan, apa yang dikisahkan oleh para saksi mata dan pelayan firman. Ini pengumpulan sumber. Dan yang kedua dalam metode penelitian sejarah, bukan hanya pengumpulan sumber, tetapi juga verifikasi sejarah. Ini penting, kritik historis. Apakah sumber-sumber yang dikumpulkan itu valid? Nah, sumber-sumber yang dikumpulkan, dituliskan dalam kitab Injil itu valid. Kenapa? Karena merupakan kesaksian para saksi mata. Kesaksian mereka yang melihat langsung, bukan dari tangan kedua, tangan ketiga. Dan pada zaman yang sama, pada kurun waktu yang berdekatan dengan peristiwa itu terjadi. Nah, ini tentu beda kalau pengumpulan sumbernya berasal dari penanggalan mungkin 200, 300, 400, 500 tahun, bahkan 600 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Nah, kalau kedua sumber ini dikumpulkan, tentu sejarawan akan memilih data atau sumber yang berasal dari zaman yang sama. Karena lebih dipercaya, lebih valid. Nah, ini secara penelitian sejarah. Karena itu Injil bukan hanya buku iman, tetapi juga dokumen sejarah. Yang di dalamnya kita bisa melihat kepastian bahwa Yesus memang disalibkan. Tetapi mungkin ada orang-orang yang berkata, itu kan kitabmu. Tentu saja kamu percaya. Oke, kalau kita melihat dalam catatan-catatan sejarah di abad pertama, apakah benar ada peristiwa penyaliban? Dan ternyata memang benar ada peristiwa penyaliban tanpa kita membuka kitab suci sekalipun. Kita membaca tulisan sejarawan abad pertama, baik dari sumber Yahudi dan sumber non-Yahudi, kita bisa melihat bahwa memang Yesus disalibkan. Saya akan bacakan dari tulisan saya ini, sejarah penyaliban Kristus dalam Islam dan Kristen. Saya sudah kumpulkan di sini data-data sejarah baik dari sumber Yahudi maupun dari sumber non-Yahudi. Dari sumber Yahudi misalkan dari tulisan Yosefus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama. Ia memberikan kesaksian bahwa memang Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia bukan pengikut Kristus, tetapi dia seorang sejarawan. Di dalam kitab Talmud pun diberikan kesaksian bahwa Yesus memang disalibkan, digantung pada masa menjelang Paskah. Yesus disalibkan, itu yang dituliskan oleh kesaksian abad pertama. Kalau kita bandingkan juga di dalam tulisan dari sumber non-Yahudi, di sini ada Talus, ada Tacitus, ada Plinius, itu nama-nama sejarawan non-Yahudi abad pertama. Ada Bar Serapion, seorang Syria, dia juga memberikan kesaksian tentang penyaliban Yesus. Mereka semua bukan orang Kristen. Mereka semua bukan pengikut Yesus. Tetapi sebagai seorang sejarawan, mereka harus memaparkan fakta yang sebenarnya bahwa memang Yesus disalibkan. Nah, terlepas apa maknanya, apa arti penyaliban Yesus, itu di luar urusan mereka. Karena mungkin mereka tidak yakin itu. Tetapi faktanya, Yesus memang disalibkan. Dan sebagai seorang sejarawan, mereka harus objektif. Memang Yesus disalibkan, karena itu aku menyatakan yang demikian. Karena itu sekali lagi, tanpa melihat dokumen kitab suci, berdasarkan laporan dari sejarawan abad pertama, kita bisa yakin, kita bisa tahu bahwa memang Yesus itu disalibkan pada abad pertama, masa pemerintahan Pontius Pilatus, sesuai kesaksian kitab suci. Nah, ini kesejarahannya. Sehingga kita tidak perlu meragukan lagi Yesus disalib atau tidak. Meskipun mungkin ada pandangan-pandangan di luar sana, Yesus tidak disalib berdasarkan dokumen informasi pada abad ke-7. Itu silahkan, itu keyakinan mereka. Tetapi kekristenan bukan sesuatu yang didasarkan pada hanya keyakinan, tetapi fakta sejarah. Nah, kalau orang mau meyakini sesuatu, itu hak mereka. Tetapi apa yang diyakini oleh iman Kristen itu bukan hanya berdasarkan iman, tetapi berdasarkan fakta historis. Yang kedua, apa maknanya penyaliban Yesus di dalam kekristenan? Tentu orang Kristen tidak cukup hanya tahu bahwa Yesus memang disalibkan, tetapi ia harus mengerti apa maknanya. Kalau ia percaya Yesus adalah Mesias, ia harus tahu apa sih makna penyaliban Yesus. Saya sampaikan dua hal saja. Tentu ada banyak makna penyaliban Yesus. Apa arti penyaliban Yesus bagi orang percaya? Tetapi penyaliban itu bermakna pembebasan dari kuasa iblis dan kuasa maut. Kalau kita lihat pada pasca perdana bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa. Di sana Tuhan memerintahkan orang Israel untuk merayakan Paskah.
yaitu penyembelihan domba berumur 1 tahun jantan tanpa cacat celah, kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu setiap rumah orang Israel, di mana pada malam itu malaikat maut akan menjalani seluruh tanah Mesir. Kemudian di mana rumah yang tidak ada tanda darah, maka di situ setiap anak sulung akan mengalami kematian. Tetapi kalau ada tanda darah dalam rumah itu, maka malaikat maut itu akan pesah, melewati atau dilewati dari kematian. Itu makna Paskah. Artinya pesah dari bahasa Ibrani, yang dilewati, yang dilalui dari kebinasaan. Nah, peristiwa ini menjadi lambang, gambaran akan karya Kristus. Karena dalam Paskah, Yesus itu digambarkan 2 hal. Yang pertama, ia sekaligus sebagai anak domba Paskah. Yang kedua, ia juga gambaran tentang nabi yang akan datang. Gambaran dari karya Musa, di mana Musa adalah nabi dengan pesan pembebasan. Karena itu dalam Kisah Rasul, Petrus berkata, bukankah Musa sendiri telah berkata tentang Yesus, bahwa ia akan membangkitkan, bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Nabi dengan misi pembebasan, untuk membebaskan bukan hanya Bani Israel, orang Yahudi dari perbudakan Fir'aun, tidak lagi, tetapi membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Ini misi yang dibawa oleh sang nabi yang dijanjikan di dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat. Tetapi bukan hanya itu, Yesus juga digambarkan sebagai anak domba Paskah, di mana melalui karya Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, ia dilewati dari kematian kekal. Nah, karena itu setiap orang percaya, orang Kristen merayakan penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus. Kita diingatkan akan karya Yesus yang begitu luar biasa, bahwa kita yang seharusnya binasa, kita yang berada di bawah kuasa kegelapan, berada di bawah dominasi kekuatan iblis, dan berada di bawah ancaman kematian kekal, karena iman kepada Yesus sang anak domba Paskah, kita dilalui dari kematian. Nah, ini makna kematian dan penyaliban Yesus bagi orang percaya yang harus kita ketahui. Dan tidak cukup kita hanya tahu sejarahnya, tetapi apa makna penyaliban Yesus bagi orang percaya, itu yang harus kita ketahui dan kita pegang teguh sampai akhir hidup kita. Karena Kristus adalah anak domba Paskah itu, dan dialah nabi pembebasan yang membawa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya keluar dari perbudakan dosa, keluar dari cengkraman Fir'aun. Dia sang firman, kalimatullahul mutajasid. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin.